Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok akuntansi biaya yang beranggotakan Yovanda Dea Mesilvia, Indah Saputri Raslina, dan Azam Azizi Al-Hitami akan menjabarkan tentang metode harga pokok pesanan dengan proses melalui lebih dari satu tahap produksi. Untuk soalnya, PT Lancar Jaya memproduksi barang atas dasar pesanan, di mana pengolahan produknya melalui 3 departemen produksi, yaitu Departemen A, B, dan C. Barang yang dihasilkan oleh Departemen A akan diproses di Departemen B, dan barang yang dihasilkan di Departemen B akan diolah lebih lanjut di Departemen C. Berikut data pesanan dan biaya produksi selama bulan Agustus 2007. Yang pertama, pada bulan ini perusahaan menerima 3 jenis pesanan, yaitu PX, PY, dan PZ. Untuk pesanan PX dengan jumlah 2.500 unit dan harga per unitnya yaitu 12.000. Untuk pesanan PY dengan jumlah 4.000 unit dan harga per unitnya yaitu 10.000. Untuk pesanan PZ jumlah 2.000 unit dan harga per unitnya 7.500. Biaya bahan baku hanya dikeluarkan oleh Departemen A dan C saja dengan biaya sebagai berikut. Pesanan PX di Departemen A senilai 4.500.000, di Departemen C senilai 2.500.000 dengan total 7 juta. Untuk pesanan PY di Departemen A 6 juta dan Departemen C 4 juta dengan total 10 juta. Untuk pesanan PZ di Departemen A senilai 2.400.000, di Departemen C senilai 3.600.000 dengan total 6 juta. Untuk total keseluruhan Departemen A yaitu 12.900.000. Untuk keseluruhan total Departemen C yaitu 10.100.000 dan untuk total keseluruhan pesanan PX, PY, dan PZ yaitu 23 juta. Yang C ada biaya gaji dan upah. Untuk pesanan PX di Departemen A senilai 2.400.000, di Departemen B senilai 2.600.000 dan di Departemen C senilai 1.600.000. Untuk pesanan PY di Departemen A senilai 3.500.000, di Departemen B 1.200.000 dan di Departemen C senilai 1.800.000. Untuk PZ di Departemen A senilai 1.900.000, di Departemen B senilai 1.500.000 dan untuk total Departemen A yaitu 7.800.000 dan Departemen B yaitu 5.300.000 dan untuk Departemen C yaitu 3.400.000. Yang selanjutnya adalah yang D. Tarif BOP dan dasar pengenaan tarifnya adalah sebagai berikut. Untuk Departemen A, dasar pengenaannya adalah jam kerja langsung dan tarifnya adalah 480 setiap jam kerja langsung. Untuk Departemen B, jam kerja langsung dan tarifnya yaitu 750 per jam kerja langsung. Untuk Departemen C, dasar pengenaannya adalah upah langsung. Tarifnya yaitu 60% dari upah langsung. Jam kerja langsung yang digunakan oleh masing-masing pesanan adalah untuk pesanan PX di Departemen A 7.500.000 jam kerja langsung. Untuk pesanan PX di Departemen A senilai 7.500 jam kerja langsung dan di Departemen B 3.000 jam kerja langsung. Untuk pesanan PX di Departemen A 8.500 dan di Departemen B 5.000. Untuk pesanan PY di Departemen A 4.000 dan di Departemen B senilai 2.000.
Selanjutnya untuk soalnya adalah biaya overhead pabrik yang sesungguhnya terjadi adalah sebagai berikut. Untuk biaya depresiasi gedungnya 3.500.000, untuk biaya asuransinya 5 juta, untuk biaya depresiasi mesinnya 1.750.000, dan untuk jumlah keseluruhan totalnya adalah 10.250.000. Untuk pertanyaan selanjutnya yaitu pesanan PX dan PY sudah selesai dan diserahkan kepada pemesannya. Sedangkan pesanan PZ sudah dipindahkan ke Departemen C tapi belum mulai dikerjakan. Yang diminta yaitu jurnal yang diperlukan. Dan untuk menjawabnya yaitu yang pertama adalah mencatat jurnal pemakaian bahan baku. Untuk BDP biaya bahan baku Departemen A yaitu 12.900.000. Untuk BDP biaya bahan baku Departemen C yaitu 10.100.000. Jadi persediaan bahan baku yaitu 23 juta. Untuk mencatat pemakaian gaji dan upah BDB BTKL Departemen A 7.800.000, BDP biaya tenaga kerja langsung Departemen B 5.300.000, dan BDP BTKL Departemen C 3.400.000. Jadi gaji dan upahnya yaitu 16.500.000. Untuk yang selanjutnya adalah mencatat BOP yang dibebankan. BDP BOP Departemen A yaitu 9.600.000, BDP BOP Departemen B yaitu 7.500.000, dan BDP BOP Departemen C yaitu 2.040.000. BOP yang dibebankan yaitu 19.140.000. Untuk perhitungannya Departemen A 20.000 jam kerja langsung dikali 480 yaitu 9.600.000. Untuk Departemen B 10.000 jam kerja langsung dikali 750 yaitu 7.500.000. Untuk Departemen C yaitu 60% dikali 3.400.000 yaitu hasilnya 2.040.000. D. Mencatat BOP sesungguhnya. Di sini terdapat informasi BOP sesungguhnya untuk tadi sesuai dengan informasi totalnya dari tabel soal di D pada total BOP yang sesungguhnya yang sejumlah Rp10.250.000. Untuk pencatatan jurnalnya yang berada di debit yaitu BOP sesungguhnya dengan jumlah Rp10.250.000. Untuk yang dikredit terdiri dari biaya depresiasi gedung dengan jumlah Rp3.500.000, biaya asuransi Rp5.000.000, untuk biaya depresiasi mesin sejumlah Rp1.750.000. Untuk jurnal selanjutnya yang berada di debit yaitu BOP dibebankan sejumlah Rp10.250.000. Untuk yang berada di kredit yaitu BOP sesungguhnya sejumlah Rp10.250.000. Di mana dari total itu ditutup terlebih dahulu BOP sesungguhnya, untuk BOP dibebankan dan BOP sesungguhnya, setelah itu baru diselisihkan. Untuk memperhitungkan selisih BOP, dihitung dari pencatatan BOP dibebankan yang berada di tabel jawaban yang C, dikurangi dengan BOP sesungguhnya, maka Rp19.140.000 dikurangkan dengan Rp10.250.000 dan hasilnya Rp8.890.000. Dari situ maka terlihat bahwa membebankannya terlalu tinggi karena yang sesungguhnya terjadi itu
sejumlah 10.250.000, maka dari itu dinyatakan sebagai selisih lebih karena kebanyakan. Maka jurnalnya akan terbalik, berarti akun selisih BOP-nya akan ditulis di kredit sebesar selisihnya, yaitu Rp8.890.000. Selanjutnya, mencatat produk selesai Departemen A dikirim ke Departemen B, yang berada di posisi debit, yaitu BDB min HPP Departemen A ke Departemen B sejumlah Rp30.300.000. Sedangkan yang berada di kredit terdiri dari BDP min BBB Departemen A sejumlah Rp12.900.000, BDB min BTKL Departemen A sejumlah Rp7.800.000, BDB min BOP Departemen A sejumlah Rp9.600.000. Dari jurnal tersebut diperhitungkan dari biaya BBB yang berada di data tabel soal B yang dimiliki oleh Departemen A, yaitu untuk PX sejumlah Rp4.500.000, untuk PY sejumlah Rp6.000.000, untuk PZ sejumlah Rp2.400.000, dengan total Rp12.900.000. Untuk biaya selanjutnya yaitu biaya BTKL yang berada di data soal tabel C yang berada di Departemen A. Untuk PX sejumlah Rp2.400.000, untuk PY sejumlah Rp3.500.000, untuk PZ sejumlah Rp1.900.000, dengan total Rp7.800.000. Untuk biaya selanjutnya yaitu biaya BOP. Untuk PX sejumlah Rp3.600.000, untuk PY sejumlah Rp4.080.000, untuk PZ sejumlah Rp1.920.000, dengan total Rp9.600.000 yang berasal dari data BOP dibebankan Departemen A yang dihitung dari dasar pengenaan tarifnya dikali dengan jam kerja langsung, sehingga total seluruhnya adalah Rp30.300.000. Selanjutnya, mencatat produk selesai Departemen B dikirim ke Departemen C. Posisi yang berada di debit yaitu BDP min HPP Departemen B ke Departemen C sejumlah Rp43.100.000. Untuk yang berada di posisi kredit terdiri dari BDP min HP Departemen B ke Departemen C sejumlah Rp30.300.000. Lalu BDP min BTKL Departemen B sejumlah Rp5.300.000. Selanjutnya BDP min BOP Departemen B sejumlah Rp7.500.000. Dari jurnal tersebut terdapat perhitungan dari biaya-biaya seperti BBB yang berasal dari total masing-masing pesanan PX, PY, dan PZ yang berada di tabel pencatatan produk selesai Departemen A dikirim ke Departemen B. Untuk PX sejumlah Rp10.500.000, untuk PY sejumlah Rp13.580.000, untuk PZ sejumlah Rp6.220.000, dengan total Rp30.300.000. Biaya lainnya seperti BTKL diperhitungkan dari biaya gaji dan upah pada tabel soal bagian C yang terdapat di Departemen B. Untuk PX diperoleh sejumlah
Rp600.000, untuk PY sejumlah Rp1.200.000, untuk PZ sejumlah Rp1.500.000, dengan total Rp5.300.000. Biaya lainnya yaitu BOP berasal dari BOP dibebankan Departemen B yang dihitung dari dasar pengenaan tarifnya dikali dengan jam kerja langsung. Untuk PX diperoleh sejumlah Rp2.250.000, untuk PY sejumlah Rp3.750.000, untuk PZ sejumlah Rp1.500.000, dengan total Rp7.500.000. Masing-masing total untuk PX sejumlah Rp15.350.000, total untuk masing-masing PY sejumlah Rp18.530.000, untuk PZ sejumlah Rp9.220.000. Untuk total keseluruhan baik dari biaya BBB maupun BTKL maupun BOP dari pemesanan PX, PY maupun PZ sejumlah Rp43.100.000. Lalu pencatatan di akhir di Departemen C, di mana untuk infonya tadi sesuai di soal Departemen C, ada satu yang belum selesai dalam pesanan yaitu PZ. Jadi untuk tabelnya harus dipisahkan kolomnya dan ditambahkan satu kolom, di mana kolom itu untuk memisahkan barang yang sudah selesai dengan yang masih dalam proses produksi, yaitu PZ yang sudah selesai berarti ada PX dan PY, dan akan dijumlahkan di kolom sendiri dan dicatat sebagai jurnal produk selesai. Sedangkan untuk PZ akan dicatat di akhir jurnal terpisah sebagai produk dalam proses. Untuk jurnal yang didebit ada persediaan produk selesai sebesar 44.820. Untuk dikredit terdiri dari BDP HP Departemen B ke Departemen C senilai 32.880. Untuk BDP biaya bahan baku atau BBB Departemen C senilai 6.500.000, dan untuk BDP BTKL atau biaya tenaga kerja langsung Departemen C senilai 3.400.000, dan BDP BOP Departemen C senilai 2.040.000. Untuk perhitungan biayanya, HP Departemen B ke C dari produk selesai Departemen B ke Departemen C. Untuk BBB yaitu dari PBB atau pemakaian bahan baku di pernyataan yang B. Untuk BTKL terdiri dari gaji dan upah di tabel soal C. Untuk BOP dari BOP dibebankan di Departemen C di bagian C. Dan untuk perhitungannya, HP Departemen B ke C untuk pesanan PX yaitu 15.350.000, untuk pesanan PY yaitu 18.530.000, untuk total PS jadi 32.880.000. Untuk PZ yang masih produk dalam proses yaitu 9.220.000. Untuk PBB pesanan PX yaitu 2.500.000, pesanan PY 4 juta, dan total PS yaitu 6.500.000. Dan untuk BTKL atau biaya tenaga kerja langsung ya, itu untuk PX 1.600.000 dan untuk PY 1.800.000,
dan total PS-nya itu 3.400.000. Dan untuk BOP untuk pesanan PX-nya 960. Untuk pesanan PY-nya 1.080.000 dan total PS-nya 2.040.000. Jadi total biaya pesanan PX yaitu 20.410.000 dan untuk total PY pesanan PY yaitu 25.410.000 dan untuk total PS keseluruhannya yaitu 44.820.000. Dan untuk produk PZ yang masih dalam proses yaitu dengan totalnya 12.820.000. Mencatat produk belum selesai. Persediaan produk dalam proses senilai 12.820.000. Kemudian BTP HP Departemen B ke Departemen C senilai 9.220.000. Kemudian BDP BBB Departemen C senilai 3.600.000. I. Mencatat hasil penjualan PXPY. Yang pertama, kas senilai 58 juta, kemudian piutang dagang senilai 58 juta yang dihasilkan dari perhitungan pesanan PX 2.500 dikali 12.000 sama dengan 18 juta. Kemudian pesanan PY 4.000 dikali 10.000 sama dengan 40 juta. Kemudian hasil pesanan PX dan PY dijumlahkan sama dengan 58 juta. Kemudian yang terakhir, J. Mencatat HP produk yang dijual PXPY. Pada akun debit terdapat HP produk selesai senilai 44.820.000. Kemudian pada akun kredit terdapat persediaan produk selesai senilai 44.820.000. Sekian dari kelompok kami. Bila ada kekurangan atau kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.